saja berada. Kita berjumpa kembali di acara Ngopi, Ngobrol Perkara Iman di kesempatan malam hari ini. Kita bersama dengan seorang, boleh dikatakan tokoh ya, salah satu tokoh agama ya. Tentunya ini tidak, boleh dikatakan tidak yang pasti sudah tahu semua nih ya. Beliau adalah RD Agustinus Giman. Ini merupakan Ketua Komisi Kateketik, Liturgi dan Kitab Suci Keuskupan Agung Palembang. Benar, Pak. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang boleh dikatakan sangat menarik. Ini yang ada di Yohanes 2 ayat 5, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Nah, kita akan mendalami hal ini, apa yang diinginkan dan apa yang harus kita lakukan juga untuk ke depannya. Nanti kami undang Anda juga untuk semua sahabat Unum Talentum, Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, bisa menyampaikan komentar ataupun pertanyaannya melalui live chatnya YouTube Studio Unum Talentum. Kita sudah bersama dengan Romo Giman. Romo Giman, apa kabar? Baik, Mbak, kabar sehat. Sehat ya? Sepertinya Tuhan. Tambah semangat, Romo. Ya, kita harus begitu. Jadi dalam hidup ini kita harus semangat terus, jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah memiliki jangan sampai patah harapan dan sebagainya kan gitu. Ini tema yang diangkat sangat menarik, Romo. Kenapa tema ini yang diambil, Romo? Oke, baik Mbak. Para pemirsa, tema ini kami angkat karena berkaitan dengan sebenarnya pada tahun ini Keuskupan Agung Palembang itu kan menetapkan sebagai tahun syukur ya. Nah, mengapa tahun syukur? Pertama-tama adalah kita bersama-sama diajak untuk merayakan 100 tahun Prefektur Apostolik Bengkulu. Itu latar belakangnya. Nah, dengan kata lain bahwa iman kekatolikan itu sudah ada di sini itu 100 tahun lebih sebenarnya. Artinya di bumi Sumatera bagian selatan ini ya. Nah, secara hierarkis memang itu 100 tahun yang lalu ditetapkannya Prefektur Apostolik Bengkulu. Nah, dan itulah yang sebenarnya oleh Keuskupan Agung Palembang itu kita semua diajak untuk mensyukuri itu. Mensyukuri atas rahmat iman yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, lalu apa kaitannya ini dengan tema kita pada malam hari ini? Nah, nanti kita akan bicara ke sana, Mbak ya. Oke. Romo, apakah kita harus memulai dengan doa? Ya, saya rasa kita Gitu. harus mulai semuanya itu dengan doa ya. Maka baik. acara ini pun harus kita awali dengan doa. Baik, silakan Romo. Baik para pemirsa dimanapun berada, mari kita awali perjumpaan kita ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur kami tunjukkan kepadamu atas segala anugerah dan berkat yang telah Kau limpahkan untuk kami semua. Terutama Engkau telah melimpahkan rahmat kesehatan dan keselamatan untuk kami, hingga pada malam hari ini kami dapat berjumpa kembali dengan seluruh para pemirsa di acara Ngopi Bareng ini. Bapa, pada perjumpaan ini kami hendak membicarakan ngobrol tentang iman. Secara khusus kami hendak bersama-sama mencoba untuk merenungkan akan perkataan Bunda Maria yang kami renungkan di dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 5 nanti. Ya Bapa, kami hendak merenungkan itu dalam rangka perayaan syukur atas anugerah iman yang telah Engkau berikan kepada kami, umat-Mu di Sumatera bagian selatan ini. Kiranya ya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati serta budi kami, mendampingi serta membimbing kami di dalam obrolan kami pada malam hari ini. Sehingga dari obrolan ini kami semakin memperdalam iman kami, semakin Engkau kuatkan untuk menghayati dan menghidupi
iman kami di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga perayaan syukur ini tidak hanya menjadi sebuah perayaan seremonial, menjadi perayaan lahiriah belaka, tetapi sungguh menjadi perayaan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa, semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Romo, kalau berbicara mengenai tema yang akan kita angkat ini kan Yohanes ini sangat menyoroti hal ini ya. Baik, Apa sebetulnya yang ingin dibagikan oleh Yohanes Yes. sendiri untuk kita semua? Oke Mbak. Nah, para pemirsa, sebenarnya kalau kita membaca Injil ya Mbak ya, dan juga para pemirsa di rumah. Nah, terutama di dalam Injil ketiga Injil Matius, Markus dan Lukas ya. Di sana diceritakan tentang pada awal mula bagaimana Maria mendapat kabar dari para malaikat dan seterusnya ya. Nah, lalu di sana kita juga bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh Maria pada waktu itu. Salah satunya misalnya terjadilah padaku menurut kehendak-Mu ya. Lalu juga kita bisa mendengarkan bagaimana Maria yang mengidungkan Kidung Maria ya. Dan ini juga sudah kita sering daraskan, bahkan kita nyanyikan ya. Nah, tetapi sering orang itu melupakan satu perkataan Maria yang dikatakan itu sebagai perkataan terakhir Maria di dalam Injil. Mengapa? Karena nanti itu dalam Injil yang diceritakan adalah Injil hanya menceritakan tentang Maria, bukan Maria yang berkata, tetapi menceritakan tentang Maria. Ya, jadi nggak ada lagi istilahnya kata-kata yang keluar dari mulut Maria, ya itu. Nah, justru dalam Injil Yohanes bab 2 ayat khususnya ayat 5, disitulah kita menemukan kata-kata terakhir Maria. Ya, yang tadi sudah Mbak Indah sebutkan tadi ya. Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Nah, ini kata-kata terakhir Maria. Nah, itu menarik nanti kalau kita renungkan bersama itu, Mbak. Ini berarti apapun yang dikatakan Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, kita harus mengerjakannya tanpa bertanya lagi. Nah, nanti kita akan masuk ke sana. Nah, ini kan yang berkata kan Maria, ya kan? Ini kan yang berkata adalah Maria. Nah, lalu mengapa kok itu begitu penting di dalam permenungan kita, di dalam apalagi kaitannya dengan yang tadi saya katakan di depan, kaitannya dengan tahun syukur atas iman. Nah, ini nanti kita akan lihat. Nah, pertama kita akan lihat dulu konteksnya apa, ya kan? Ya, Mbak ya. Ya. Nah, para pemirsa mungkin kita semua sudah hafal perikop ini ya, perikop di dalam Injil Yohanes ini. Nah, ini konteks perkataan Maria itu adalah perkawinan di Kana. Ya, perkawinan di Kana. Nah, maka kalau kita baca dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11 ya, ini mau kita bacakan atau Boleh dibacain aja. baiknya kita bacakan, Iya, Mbak baca. ya. Baik. Kita akan bacakan supaya nanti kita semua bisa tahu, meskipun kita sebenarnya sudah tahu ya, sudah hafal dengan cerita itu. Baik, saya akan membacakan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba." Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya
80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka membawanya. Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Setelah itu, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, itulah konteks dari perkataan Maria yang kita renungkan pada malam hari ini, Mbak. Nah, baik. Kalau kita melihat dari konteksnya, ini kan hal yang menarik bahwa pada waktu itu Yesus dengan murid-muridnya dan juga Maria hadir dalam sebuah pesta. Lalu dalam pesta itu rupanya tuan rumah kehabisan anggur. Ya. Tuan rumah itu kehabisan anggur. Nah, dalam konteks budaya di sana, kalau orang pesta dan kehabisan anggur, itu ibarat seperti kalau kita ya di tempat kita ini, orang pesta dan kehabisan makanan padahal masih banyak tamu. Nah, kita bisa membayangkan apa yang terjadi dalam situasi yang seperti itu. Ya. Pasti kalau tamu-tamu tahu itu akan menjadi aib. Ya toh? Tuan rumah pasti akan merasa malu yang luar biasa. Itu. Lalu yang kedua mungkin juga para tamu-tamu merasa mereka tidak dihargai, tidak dihormati dan seterusnya. Itu kan situasi yang bisa saja terjadi, ya, seperti itu. Nah, maka dalam situasi yang seperti itu, kemudian Bunda Maria itu berkata kepada Yesus, ya, mereka kehabisan anggur. Nah, lihat kata-kata Maria. Maria tidak menanyakan kepada Yesus apa yang bisa kamu lakukan, tetapi langsung berkata mereka kehabisan anggur. Nah, para pemirsa, sebenarnya dengan perkataan ini saja kita tahu bahwa Bunda Maria itu sebenarnya sudah punya intensi, punya kemauan untuk membantu si tuan rumah. Ya kan? Lalu dia tahu bagaimana untuk membantu ini hanya bisa diselesaikan, ini hanya bisa dibantu melalui ketika dia memohon kepada putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah ini, maka perkataan Maria adalah mereka kehabisan anggur. Bukan, mereka kehabisan anggur, bagaimana ya? Kan tidak. Tapi mereka kehabisan anggur. Itu, ini kan semacam kayak permintaan, permohonan, tetapi juga penegasan ya. Penegasan terhadap situasi dan juga permohonan itu sendiri. Bahwa ya mereka kehabisan anggur, kamu harus menolong kan gitu. Kurang lebih begitu kalau mau kita bahasakan dengan bahasa kita ya. Nah baik para pemirsa. Nah lalu Yesus menjawab kepada Maria, mau apakah engkau dari aku ibu saatku belum tiba? Ya kan? Mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba? Tetapi kita lihat bagaimana
Maria itu tidak merespon, tidak menanggapi perkataan Yesus itu. Tetapi malah dia memerintahkan kepada para pelayan-pelayan itu dengan kata-kata, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Ya, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Nah, jadi di sini sebenarnya Maria tahu, ya, Maria tahu bahwa putranya tidak akan berdiam diri. Tuhan Yesus itu tidak akan berdiam diri. Maria tahu bahwa Tuhan Yesus itu akan berbuat sesuatu untuk membantu si tuan rumah ini. Dan apa yang dibutuhkan oleh tuan rumah itu melalui pelayan-pelayan itu hanya satu, ya, melakukan apapun yang diperintahkan oleh Yesus. Hanya satu. Ya. Artinya bahwa ketaatan, ya toh? Ketaatan. Jadi melakukan apapun yang diperintahkan. Tidak ada yang lain. Tidak ada tawar-menawar, ya toh? Tidak ada tawar-menawar. Ini soal ketaatan, ini soal penyerahan diri, ya toh? Tetapi dengan keyakinan bahwa apapun yang akan diperintahkan itu adalah untuk kebaikan, ya, untuk menyelamatkan. Nah, ini yang sebenarnya mau kita renungkan bersama melalui kata-kata Maria ini. Nah, soal ketaatan ini, ya, para pemirsa dimanapun Anda berada, ya, sebenarnya ditafsirkan demikian. Nah, ketaatan yang ditegaskan oleh Maria kepada pelayan-pelayan atau kata-kata Maria itu sebenarnya mengingatkan akan perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Ini, Mbak. Nah, jadi kalau kita membaca dari kitab Keluaran, ya, kalau kita membaca dari kitab Keluaran, nah pada saat bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa, lalu mereka sampai di Gunung Sinai, lalu Musa naik ke atas untuk berdoa dan berbicara kepada Tuhan, lalu Tuhan juga bersabda kepada Musa bahwa bangsa ini akan menjadi bangsanya, akan menjadi umatnya, ya toh? Dan Allah itu akan menjadi Allah mereka, ya toh? Nah, maka di dalam kitab Keluaran itu, di sana waktu itu ketika Musa menyampaikan firman Tuhan ini, lalu bangsa Israel waktu itu menjawab demikian, segala apa yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Nah, jadi segala apa yang difirmankan oleh Tuhan itu akan kami lakukan. Jadi ini ada benang merahnya, ya. Jadi ada benang merahnya dengan perkataan Maria tadi. Perkataan Maria adalah apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Apa yang dikatakan kepadamu berarti apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus, lakukanlah itu. Bangsa Israel dari dirinya sendiri mengatakan apa yang difirmankan oleh Tuhan kami akan lakukan, ya. Nah, itu menariknya bahwa di dalam kitab Keluaran itu di perkataan dari bangsa Israel ini diulang sampai 3 kali sebenarnya. Ya, berarti ini salah satu cara kita untuk memahami, mengerti kitab suci, ya, Mbak, ya. Jadi kalau sesuatu itu diulang, itu berarti itu penting. Ya. Itu sesuatu yang penting. Itu bukan hanya sekedar perkataan biasa saja yang sambil lalu, tidak. Tetapi itu adalah perkataan yang memang keluar dari hati, itu adalah perkataan yang sangat penting di dalam kehidupan mereka. Maka pernyataan dari bangsa Israel yang mengatakan bahwa apapun yang difirmankan Tuhan
akan mereka lakukan itu sampai diulang 3 kali dalam kitab Keluaran, yaitu dari bab 19 ayat 8 dan bab 24 ayat 3 dan 7. Nah, ini belum berhenti sampai di sini, Mbak. Nah, kemudian di dalam sejarah, ya dalam sejarah bangsa Israel, kita kan tahu ketika mereka keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa, tetapi Musa tidak sampai masuk ke tanah terjanji, ya, kembali ke tanah Kanaan, tidak sampai, gitu. Nanti itu kan nanti kalau kita lalu siapa yang melanjutkan? Yang melanjutkan itu adalah Yosua. Nah, nanti di dalam kitab Yosua ketika mereka sampai di tanah Kanaan, yaitu dalam Yosua bab 24 ayat 24, perkataan ini kembali ditegaskan. Meskipun perkataannya kata-katanya tidak sama persis, tetapi intinya maksudnya itu adalah sama. Ya. Nah, ini. Jadi ketika mereka masuk di tanah terjanji, di tanah Kanaan, itu mereka mengulangi lagi pernyataan bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan itu akan mereka lakukan. Nah, kemudian ya ini kan berkaitan dengan sejarah ya. Nah, lalu kemudian dalam perjalanan waktu dan seterusnya, kemudian bangsa Israel menjadi bangsa yang kemudian dijajah oleh bangsa Babylon. Lalu terus kemudian mereka istilahnya dibawa ke Babilonia, atau istilahnya dalam istilah kitab suci itu adalah mereka dibuang ke negara lain, ya, dibuang ke negara lain, itu ke bangsa atau negara Babilonia pada waktu itu. Nah, di sana mereka menjadi budak dan seterusnya. Nah, lalu ketika mereka kembali dari Babilonia, kembali ke Yerusalem, lalu ketika mereka itu mulai membangun kembali kota mereka, kota Yerusalem. Nah, ini juga perkataan ini kembali diulangi lagi, pernyataan ini, bahwa mereka itu akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, ini bisa kita temukan di dalam kitab Nehemia, ya. Kitab Nehemia bab 5 ayat 12, ya. Nah, itu perjalanan ini. Nah, jadi dari benang merah ini apa yang bisa kita tarik? Perkataan Maria, ya, apa yang dikatakannya kepadamu lakukanlah itu menyimbolkan, mengingatkan kembali akan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Perjanjian di mana Allah adalah Allah umatnya, Allah kita semua, dan kita juga meresponnya itu dengan bahwa apapun yang dikatakan oleh Allah, apapun yang difirmankan oleh Allah, apapun yang diajarkan oleh Allah, atau kita tambah lagi ya, apapun yang diteladankan oleh Yesus, itu harus kita lakukan. Itulah yang kita lakukan. Nah, ini benang merah dari perkataan Maria dengan perjanjian tadi ya. Perjanjian antara Allah dengan umatnya. Nah, itu, Pak. Ya, Romo terkait dengan ketaatan tadi, Romo sempat menyinggung tentang ketaatan. Apa yang bisa kita sebagai umat petik dari masalah ketaatan ini? Ketaatan terhadap siapa, Romo? Kemudian apa hubungannya dengan kondisinya saat ini? Oke, baik. Nah, tentu ketaatan yang dimaksud di sini itu adalah ketaatan relasi antara kita dengan Tuhan, gitu. Ketaatan kita untuk selalu setia kepada Allah. Ketaatan kita untuk setia kepada ajaran-ajarannya, gitu. Ketaatan kita dalam konteks kita juga ketaatan kita kepada Gereja Katolik, ya. Karena Allah juga mewariskan ajarannya, mewariskan kepada kita imannya itu kepada Gereja Katolik. Nah, jadi ketaatan ini bisa kita
refleksikan dan bisa kita hidupi di dalam konteks-konteks hidup kita Di masyarakat. di masyarakat juga, ya toh. Karena kita kan iman kita itu kan bukan iman yang ini ya, bukan yang hanya iman yang ada di awang-awang, gitu. Jadi iman kita itu bukan hanya sekedar masalah ini hanya relasi saya dengan Tuhan, bukan, tidak ada kaitannya dengan orang lain, atau enggak ada urusannya dengan tanggung jawab saya, hidup saya di dunia ini, di tengah masyarakat. Tidak. Untuk kita, ya, untuk kita, bahwa hidup beriman itu berarti bahwa kita juga hidup untuk orang lain, berbuah untuk orang lain, ya toh, berbuah untuk orang lain. Atau dalam ingat bahwa dalam Ardas, dalam visi Kuskupan Agung Palembang, kita adalah garam dan terang dunia serta sakramen keselamatan bagi seluruh ciptaan. Ya kan? Nah, maka ini juga perkataan Bunda Maria ini yang kalau kita renungkan dalam ketaatan tadi, ya harus kita hidupi di dalam konteks visi Kuskupan Agung Palembang. Untuk kita umat Kuskupan Agung Palembang. Dan kita harus menghidupi itu dalam konteks itu, Mbak. Berarti ini kita semua ini harus bisa melakukan apa yang diteladankan oleh Yesus di tengah-tengah masyarakat. Memberi bukan hanya harus bisa, tetapi itulah yang wajib. Iya, ini yang hidup itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita, kan gitu ya. Jadi bukan lagi, perkataannya bukan lagi sebagai sebuah keharusan, tetapi ini sudah lahir dari dalam. Kalau keharusan kan seakan-akan itu dari luar tuh, Mbak. Ya tahu? Oh, diharuskan kan gitu. Itu seakan-akan bahwa itu pemaksaan atau itu suatu keharusan dari luar. Nah, ini sudah bagian dari jati diri kita, dari identitas kita, ya toh? Bagian dari hidup kita sendiri sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kan gitu. Berarti tidak boleh menyangkal ya, Romo ya? Ya tidak. Bagaimana kita mau menyangkal Allah, ya kan? Nah, ini kan yang misalnya gini, kita berbicara soal misalnya mengampuni, gitu. Kita bicara soal mengampuni. Ini banyak orang juga susah untuk mengampuni ya. Betul. Kadang orang kan berbicara masalah ya secara manusiawi saya bisa mengampuni. Secara mungkin saya mau mengampuni, tapi secara manusiawi saya tidak bisa, ya toh? Jadi kemanusiaan saya itu masih belum bisa. Nah, untuk kita orang Katolik sebenarnya tidak ada istilah manusiawi dan tidak manusiawi, karena kemanusiaan kita itu sudah dirubah, sudah diubah menjadi manusia baru, kan itu melalui pembaptisan, kan ini. Jadi identitas kita, hidup kita itu sudah sepenuhnya taat kepada Allah ini, ya. Nah, jadi apa yang dikatakannya kepadamu lakukanlah itu. Jadi nggak ada alternatif lain, ya. Tidak usah ditanya lagi ya, Tidak usah ditanya lagi. Sama dengan yang dibuat oleh para pelayan, mereka nggak bertanya-tanya, ya kan? Mereka nggak bertanya-tanya. Maka ketika Yesus berkata kepada mereka untuk mengisi penuh tempayan-tempayan itu, mereka juga nggak bertanya-tanya. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus itu yang dilakukan oleh para pelayan tadi. Itu. Nah, inilah iman. Dan itulah maka tadi ditegaskan di dalam Injil tadi pada ayat terakhir, ya. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, ini juga menjadi tanda bagaimana bahwa ketaatan kita kepada Tuhan itu nggak ada tawar-menawar. Itu, ya. Nggak ada tawar-menawar. Nah, berarti ini juga ada hubungan kita dengan Tuhan juga harus terus, relasi kita dengan Tuhan juga terus harus boleh dikatakan diperkaya seperti itu. Ya, pasti. Artinya gini, Mbak, relasi kita dengan Tuhan
itu pasti selalu harus diperkaya. Diperkaya dalam arti dari diri kita mengupayakan untuk terus menjadi setia. Nah, karena dari Tuhan itu tidak akan pernah berkekurangan, kan gitu, ya toh? Bahwa Tuhan itu sudah memberikan dirinya, Tuhan itu memberikan segalanya. Jadi kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita itu sudah, ya artinya Tuhan itu mencintai kita tanpa batas, bahkan tanpa syarat, kan itu. Cinta Tuhan itu tanpa syarat. Nah, tetapi sering kita mencintai Tuhan dengan persyaratan-persyaratan, kan Nah, itu, ya. ya tahu? Secara praktis saja, misalnya, ketika orang memiliki permohonan dan sebagainya, lalu tidak dikabulkan dan sebagainya, kadang-kadang orang terus kemudian Nggak kehilangan mau lagi iman, ya. ya tahu? Ya. Tidak setia ya. Tidak setia, kan? Nah itu, atau ketika orang di dalam kehidupannya merasa ada banyak masalah, ada banyak hal yang mungkin dia sendiri tidak bisa menyelesaikan dan seterusnya. Lalu kemudian mencari alternatif lain, mencari jalan lain, kan ini. Nah ini kan itu bukan memperkaya, kan itu justru malah mempermiskin sebenarnya. Ketidaksetiaan manusia Ketidaksetiaan manusia, kan itu. Jadi memperkaya dalam arti upaya-upaya kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, upaya-upaya kita untuk semakin bisa melakukan apapun yang dikatakannya kepada kita, kan itu. Hal kecil yang bisa dilakukan Romo apa, Romo? Sebenarnya banyak, Mbak, ya. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, karena kalau bicara soal apa yang bisa dilakukan, tentu ini di dalam konteks kehidupan masing-masing orang, ya, dalam konteks kehidupan masing-masing orang. Nah, saya menemukan banyak peristiwa. Salah satunya adalah saya ketemu dengan orang yang sakit yang dalam arti tentu sebagai seorang wanita itu sesuatu yang menjadi pergulatan. Nah itu, jadi dia mengalami sebuah pergulatan dan dia merasa bahwa susah untuk bisa menerima ini dengan ikhlas. Tidak ada jalan keluar ya? Ya, untuk dia belum bisa menerima ini. Bagaimana dia mengatakan bahwa hal ini menerima ini sebagai bagian dari bahwa Tuhan itu baik. Karena dalam pemikiran kalau Tuhan itu baik, maka segala apapun yang diberikan kepada kita itu baik dalam pengertian kita, baik dalam pengertian manusia. Nah, maka ketika dia mendapatkan sakit yang seperti ini, untuk dia sulit untuk menerima. Bagaimana saya bisa mengimani Tuhan yang baik sedangkan saya mengalami sakit yang seperti ini. Nah, ini kan tidak gampang, ya toh? Ini kan tidak gampang. Nah, tetapi inilah kadang-kadang ketaatan seperti yang tadi itu, ya, yang dikatakan bahwa apa yang dikatakan itu harus kita lakukan, kan gitu. Inilah ketaatan, inilah penyerahan diri, inilah penerimaan dan sebagainya, ya. Berarti kita harus banyak belajar dari Bunda Maria ya. Bunda Maria menerima dengan apapun yang dikatakan Tuhan diterima. Benar, Mbak. Nah, jadi salah satu yang kita renungkan di dalam kehidupan Bunda Maria itu adalah ini yang sering dikatakan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Gitu. Ini penyerahan dari Bunda Maria. Nah ini baik, Mbak. Ini menarik. Menariknya apa? Karena kata-kata Maria tadi kami katakan bahwa ini adalah kata-kata terakhir yang terucap dari mulut Bunda Maria, ya. Nah ini sebenarnya nanti kalau kita renungkan perjalanan kehidupan Bunda Maria setelah ini adalah bagaimana dia mengikuti perjalanan salib putranya. Bahkan nanti di dalam Injil Yohanes
itu di sana dikatakan Bunda Maria berdiri di bawah kaki salib Yesus. Dan tidak ada kata-kata apapun yang keluar ya dari dalam diri Bunda Maria. Jadi bisa kita katakan bahwa penyerahan diri Bunda Maria, ketaatan dari Bunda Maria, ini adalah ketaatan total di mana kadang-kadang dia tidak perlu harus bereaksi secara berlebihan terhadap peristiwa-peristiwa yang saya yakin pasti bahwa ketika Bunda Maria mengikuti perjalanan salib putranya, bahkan ketika dia berdiri di kaki bawah salib putranya, ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Atau kalau mungkin dalam secara manusiawi ya kita katakan pasti hatinya hancur deh melihat seperti itu kan, melihat peristiwa seperti itu dan seterusnya. Bahkan mungkin kalau kita atau dalam konteks yang tadi itu saya katakan perjumpaan saya dengan seorang ibu tadi, mungkin ya bisa berkata, loh, jadi ini yang harus saya terima, ya toh? Jadi peristiwa yang demikian yang harus saya terima. Justru peristiwa yang menyakitkan yang harus saya terima. Peristiwa di mana saya harus melihat kematian putra saya yang sedemikian hina dan menderita, ya toh? Ini kan tidak gampang ya. Nah, tetapi saya yakin bahwa di dalam diamnya itu Bunda Maria itu menghayati apa yang dikatakannya. Ya, apa yang dikatakannya. Selain bahwa terjadilah padaku menurut kehendakmu, tetapi juga dia menghayati dan menghidupi apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Nah, dan itu nggak hanya berhenti sampai di situ, Pak. Nah, nanti di bawah kaki salib Yesus itu menyerahkan bundanya kepada murid-muridnya. Ya, Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Dan semenjak itu Bunda Maria itu bersama dengan para rasul. Nah, itu nanti ditegaskan lagi di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14. Di sana dikatakan para murid, para rasul itu berkumpul bersama, mereka berdoa, dan situ termasuk ada Maria Ibu Yesus. Nah, jadi Maria juga melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya. Ya. Menerima dengan total ya Romo. Menerima dengan total. Nah, bagi kita yang tidak bisa menerima secara total, apa ini Romo? Apa yang harus boleh dikatakan yang menjadi refleksi kita sendiri? Baik. Jika tidak bisa menerima ini secara total. Baik. Perjalanan hidup, bahkan kalau kita belajar dari bangsa pilihan, dari bangsa Israel, ya, taat dan ketidaktaatan itu selalu ada. Seiring sejalan. Ya, artinya begini, kesetiaan itu tuh selalu menjadi pergulatan di dalam kehidupan manusia. Ya, nanti kalau kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel, itu juga sama, di mana mereka kadang-kadang setia kepada Tuhan, tetapi juga tidak jarang mereka itu tidak setia. Oke, jangankan bangsa Israel ya atau bangsa pilihan, para rasul sendiri, Pak. Ya toh, kita sekarang belajar dari ke-12 rasul yang dipilih oleh Yesus. Ya toh? Dari ke-12 rasul itu ada satu yang berkhianat. Ya kan? Ya. Yang tidak setia, bahkan menyangkal secara total. Nah, apakah kemudian yang 11 itu juga orang-orang yang setia? Tidak juga. Dalam arti tertentu, kadang-kadang mereka juga menjadi orang yang tidak setia. Misalnya, gitu, Petrus menyangkal Yesus
3 3 kali. kali. Itu yang nampak jelas Ya. ya di dalam kisah-kisah Injil. Nah, tetapi bagaimana ketidaksetiaan ini, gitu, ketidaksetiaan ini sebenarnya bisa berubah menjadi kesetiaan kalau orang itu kemudian menyadari, menyesali dan berubah. Ya. Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali, tetapi kemudian terjadi penyesalan dalam dirinya dan dia kembali. Ya toh? Yudas itu mengkhianati Yesus. Juga ada penyesalan dalam diri Yudas, tetapi dia tidak kembali kepada Yesus. Justru mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Nah, ini kan jadi dari ini aja kita bisa belajar, Mbak ya, bahwa kejatuhan, ketidaksetiaan ini adalah bagian di dalam kehidupan kita manusia, tetapi kita tidak berhenti sampai pada ketidaksetiaan itu. Kita harus kemudian berubah, kita harus bangkit. Dan ini yang menjadi perjuangan kita terus-menerus itu. Menerima keikhlasan ini susah ya Romo ya, dengan ikhlas ya, apapun misalnya cobaan-cobaan yang kita terima harusnya kita terima dengan ikhlas, tapi masih banyak yang tidak bisa menerima, sampai juga ada dengan boleh dikatakan mengambil jalan pintas Romo ya. Nah, ini juga harus diwaspadai. Kita sebagai umat khususnya umat Katolik sendiri harus memberi contoh sebetulnya Romo. Oke. Ya. Nah, justru disinilah sebenarnya salah satu tugas kita sebagai orang Katolik itu adalah bagaimana kita bisa memberikan kesaksian tentang Allah yang kita imani. Allah yang kita imani itu adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha rahim, ya, Allah yang tidak pernah sebenarnya meninggalkan atau melupakan kita. Nah, ini yang harus menjadi kesaksian di dalam kehidupan kita. Nah, untuk menjadi ikhlas itu memang tidak gampang. Karena itulah ini kan butuh sebuah perjuangan dari diri kita, manusia ini, gitu. Bagaimana kita bisa menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini dengan ikhlas? Ini tidak gampang. Mengapa? Karena kita itu kan masih punya keinginan-keinginan, ya kan? Kita tuh masih punya keinginan-keinginan, kita itu masih punya harapan atau pemikiran manusiawi kita dan seterusnya. Itu. Nah, ini yang menjadi perjuangan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Ini akan terus berlangsung ya Romo ya, fase ini ya Romo. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, hubungan relasi iman kita dengan Tuhan lebih kuat lagi, kita akan mudah goyah. Ya, sebenarnya ini perjuangan yang tidak akan pernah selesai sampai kita nanti bersatu dengan Tuhan, ya, tidak akan pernah selesai sebenarnya. Jadi tidak kemudian otomatis kalau kita itu rajin berdoa, rajin ke gereja, punya rajin berdevosi dan sebagainya, lalu otomatis kita itu menjadi orang yang rela, menjadi orang yang taat secara total. Tidak. Tetap ada perjuangan di sana. Ya, tetap ada perjuangan di sana. Bahwa relasi kita dengan Tuhan di dalam doa, ya toh, kerajinan kita untuk hadir dalam perayaan Ekaristi misalnya, ya toh, lalu kebiasaan kita untuk terus berdoa dan seterusnya, itu justru inilah yang akan terus memupuk, memperkuat kita untuk terus taat tadi itu, ya. Tapi yang jelas harus kita refleksikan ke masyarakat ya Romo ya. Ya, artinya itu nanti dalam arti begini Mbak, ini kan dari diri sendiri ya. Ini kan ketaatan yang harus keluar dari diri kita. Nah, tentu ketaatan kita ini kan kaitannya dengan relasi kita dengan Tuhan. Nah, lalu relasi kita dengan Tuhan itu nanti juga harus diwujudkan di dalam kehidupan bermasyarakat, kan begitu. Nah, jadi begini Mbak, istilah ketaatan
dalam konteks kita itu harus kita mengerti secara berbeda dengan ketaatan dalam arti mungkin di tengah masyarakat, ya. Jadi bukan hanya ketaatan secara harafiah saja, ya. Ini ketaatan bahwa relasi kita dengan Tuhan, bahwa Tuhan yang mencintai kita, Tuhan yang telah memberikan diri, lalu juga Tuhan yang menghendaki kita untuk berbuat sesuatu. Tuhan yang telah memberikan perintah kepada kita. Tuhan yang telah menunjukkan contoh kepada kita bagaimana kita harus hidup. Nah, inilah yang harus kita taati secara total. Itu ketaatan secara total gitu. Kalau melihat kondisi saat ini, Robo, di tengah masyarakat, kondisi yang boleh dikatakan luar biasa kalau kita inginkan saat ini, sebetulnya kita harus tetap berpegang teguh pada iman kita. Seperti contoh Bunda Maria, penyerang secara total. Nah, ini yang masih harus kita pelajari lebih banyak lagi, Romo. Apa yang, Romo, adakah refleksi, ada contoh-contoh yang sangat simpel untuk kita semua? Berkaitan dengan kondisi saat ini, Mbak. Ya. Oke, baik, Mbak. Nah, sebenarnya dari contoh apa yang dilakukan oleh Bunda Maria saja, Mbak, ya. Itu dalam bacaan Injil hari ini sebenarnya. Perjumpaan Maria dengan Elizabeth. Nah, oh ya pemirsa, bahwa hari ini sebenarnya gereja kita itu merayakan pesta Santa Perawan Maria yang mengunjungi Elizabeth. Ya. Nah, ini perayaan kita hari ini ya, pesta. Nah, peristiwa kunjungan Maria kepada Elizabeth itu adalah peristiwa di mana perjumpaan yang membawa sukacita. Ya. Perjumpaan yang membawa kebahagiaan. Dan ini bukan hanya kebahagiaan lahiriah. Artinya kalau misalnya Mbak Indah datang ke tempat saya lalu membawa buah, lalu waduh saya senang karena Mbak Indah bawa buah, bukan. Tetapi perjumpaan Maria dengan Elizabeth itu adalah perjumpaan yang membawa sukacita karena Tuhan yang hadir. Tuhan yang hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan yang berkarya dalam kehidupan mereka. Tuhan yang bekerja melalui hidup mereka. Tuhan yang menunjukkan akan kasih-Nya melalui peristiwa-peristiwa hidup mereka. Dan inilah yang kemudian dibawa, sukacita inilah yang kemudian dibawa dalam perjumpaan itu dan memang membawa sukacita. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Bunda Maria ketika dia mengunjungi Elizabeth. Nah, permenungan untuk kita, apakah perjumpaan kita dengan orang lain itu selalu membawa sukacita? Atau justru sekarang ini banyak perjumpaan yang malah membuat persoalan, ya kan? Membuat perpecahan itu. Nah, ini sebenarnya bisa kita refleksikan dalam kelompok misalnya ya, di dalam konteks misalnya komunitas kita, lingkungan dalam arti lingkungan ini ya, kering atau lingkungan itu ya, yang disebut dengan lingkungan itu. Masih ada perbedaan ya, Romo ya? Ya, kadang-kadang kan justru lingkungan yang adalah harusnya ini menjadi persekutuan umat Allah malah menjadi perpecahan umat Allah. Ya toh? Nah, lalu dalam konteks yang lebih kecil lagi, keluarga. Kan? Keluarga. Nah, keluarga juga ini menjadi sering saya katakan demikian. Kalau dulu ya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi penolong yang sepadan. Tetapi sekarang laki-laki dan perempuan bersatu dalam keluarga bukan menjadi penolong yang sepadan, tetapi menjadi lawan yang sepadan, ya kan? Ini refleksi ya, Romo. Ya, nah jadi inilah yang terjadi saat ini gitu loh. Nah, jadi justru harusnya perjumpaan antara laki-laki dan perempuan, apalagi yang sama-sama dibaptis, yang sama-sama percaya kepada Kristus dan sebagainya, ini kan justru harusnya perjumpaan yang membawa sukacita, membawa kebahagiaan. Maaf ya Mbak. Nah, tetapi sering bahwa
justru membawa perpecahan. Nah, karena itu kita menyinggung Ardas ya, Iya, iya. Arah Dasar Keuskupan Agung Palembang. Nah, dua hal ini yang juga menjadi perhatian dari Keuskupan Agung Palembang, Pak. Berkaitan dengan komunitas basis dan keluarga sebagai Ecclesia Domestika, sebagai gereja rumah tangga atau gereja kecil itu. Nah, Ya. ini sebenarnya kalau mau ini dikaitkan semua Ya, ini ya. Jadi inilah bahwa dalam arah dasar sendiri keuskupan kita juga melihat bahwa Masalah ini masalah ini ya. Jadi bahwa ini harus menjadi sebuah persekutuan, bahwa perjumpaan kita dengan sesama baik dalam komunitas basis maupun dalam keluarga itu juga harusnya membawa sukacita seperti apa yang dilakukan oleh Maria kepada Elizabeth. Nah, ini yang kalau kita mau bicara tentang apa sih yang bisa kita renungkan, apa sih yang bisa kita lakukan dalam kehidupan nyata kita berkaitan dengan keteladanan Bunda Maria. Nah, itu. Kalau tadi sempat disinggung juga selain ketaatan, sukacita, iman kita, apa juga yang harus kita pahami, Romo, terkait dengan ajakan dari Bunda Maria. Yang tadi tuh apa yang dikatakannya kepadamu lakukanlah itu. Oke, ya. baik, Mbak. Nah, sebenarnya masih ada hal yang lain, Mbak. Ya, masih ada hal lain yang bisa direnungkan atau kita lihat berkaitan dengan hal itu. Nah, perkataan Maria, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Itulah yang kemudian mukjizat air berubah menjadi anggur itu terjadi. Ya. Karena perkataan Maria tadi, maka kemudian apa saja yang dikatakan oleh Yesus kepada pelayan dan itu dilakukan. Lalu Yesus berkata bahwa suruh mengisi tempayan-tempayan itu. Ya. Ya, dengan air ya. Ya, dengan air. Lalu setelah itu cedoklah. Ya toh? Ya. Lalu cedok dan lalu dicip loh. Anggur. Kok terbaik. Nah, di dalam penafsiran atau refleksi kita gereja Katolik, ya, ini sebenarnya mengingatkan kita akan perjamuan Ekaristi. Ya. Mengingatkan kita akan perjamuan Ekaristi. Bahwa di dalam Ekaristi, ya, di dalam Ekaristi roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, sering ini menjadi sebuah pergulatan juga di dalam iman kita ya, untuk kebanyakan orang. Kadang-kadang orang mengatakan apa mungkin? Kan itu. Yeah. Apakah mungkin? Sedangkan wujudnya aja masih kelihatan itu ya roti. Lalu ini adalah kelihatan anggur dan sebagainya. Bagaimana mungkin ini berubah menjadi tubuh dan darah Kristus? Nah, justru mukjizat perkawinan di Kana, di mana Yesus mengubah air menjadi anggur, itu sebenarnya menjadi sebuah antisipasi atau ini sebagai sebuah simbolisasi bagaimana nanti bahwa di dalam kehidupan menggereja, dalam gerejanya itu roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Ini menjadi antisipasi akan perjamuan malam terakhir. Kan itu. Nah, ini yang kemudian direnungkan dan dilihat, Pak. Nah, jadi apa yang dikatakannya kepadamu lakukanlah itu. Ini menjadi sebuah ketaatan kita untuk percaya. Ya, percaya apa yang disabdakan oleh Yesus itu terjadi. Mukjizatnya. Ya, artinya tidak hanya kalau dalam konteks perkenan di Kana itu adalah mukjizat. Ya toh? Tetapi dalam konteks
Ekaristi, karena dalam Ekaristi kan yang terlihat adalah imam yang merayakannya. Ya. Tetapi secara iman atau dengan iman kita percaya bahwa Yesuslah yang melakukan itu. Yesuslah yang bersabda, ya toh? Yesuslah yang berkata-kata, bahkan dalam konsekrasi dan seterusnya dan sebagainya itu. Nah, maka sabda Yesus inilah ya yang berdaya, ya. Sabda Yesus inilah yang mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Itu. Nah, jadi ini juga menjadi permenungan kita itu, Mbak. Oke. Nah, maka ya kalau kita mau konteks tahun syukur, ya bagaimana kita mensyukuri iman kita itu. Iya. Ya, bagaimana kita mensyukuri iman kita terhadap Ekaristi Kudus dan seterusnya gitu. Tapi kenapa masih ada juga orang yang melupakan imannya, Rom? Baik. Ya, kalau masih ada, ini kan begini, Mbak. Kalau kita bicara masih ada, kan Tuhan itu menciptakan kita bukan sebagai robot. Kalau robot itu kan diprogram sesuai dengan programnya, dan robot akan melakukan apapun sesuai dengan program itu. Nah, kita manusia diciptakan oleh Tuhan, kita memiliki kebebasan kehendak. Gitu? Kita memiliki kebebasan kehendak, dan justru karena inilah, justru karena inilah kita punya kebebasan untuk taat kepada Tuhan sebenarnya. Jadi ketaatan kita bukan karena Tuhan yang memaksa, tapi juga karena kebebasan dari kita. Nah, tetapi juga ada orang yang menggunakan kebebasannya adalah untuk memilih jalan sendiri, kan itu. Nah, maka kalau mau dikatakan kenapa kok masih ada orang yang tidak taat, ya kan gitu, atau mengapa kok masih ada orang yang kehilangan imannya dan seterusnya, ya itu kembali lagi kepada kehendak, kebebasan kehendak tadi, Mbak. Itu Kebebasan kehendak ya. ya. Berarti bukan karena iman dia yang tidak cukup kuat untuk percaya kepada Yesus. Nah, jadi begini, antara iman dengan kebebasan kehendak begini, Mbak. Iman itu adalah respon kita kepada Tuhan, ya toh? Itulah jawaban kita kepada Tuhan. Nah, ini. Nah, lalu jawaban kita kepada Tuhan ini kan juga muncul dari tentu Tuhan itu sudah berkarya kepada kita, ya toh? Tuhan itu sudah mewahyukan dirinya dalam diri Yesus Kristus. Kita itu sudah tahu dan seterusnya. Nah, tetapi kita punya pilihan dalam diri kita. Dalam kehendak kita punya pilihan. Nah, itu. Nah, justru karena pilihan inilah maka kemudian kita bisa memilih jalan apa yang dikehendaki. Orang bisa saja menolak, meninggalkan Yesus dan seterusnya. Nah, apakah karena iman yang lemah? Bisa. Karena iman yang lemah dalam arti begini, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Yesus, kita mengimani Dia dan seterusnya, tetapi kemudian kita menjadi tidak kuat imannya, lalu kemudian kita mengikuti kehendak. Itu kalau dalam perumpamaan itu seperti perumpamaan seperti biji yang jatuh di tanah yang subur, yang jatuh di tanah berbatu, yang jatuh di semak berduri dan sebagainya itu, Mbak. Orang punya iman, punya. Ya toh? Iman itu sudah tertanam dalam dirinya, tetapi kemudian ini tidak tumbuh karena itu tadi, ya. Kalau misalnya dalam semak berduri itu ya karena tawaran-tawaran duniawi dan sebagainya. Nah, kan itulah yang namanya pilihan. Yeah. Ada tawaran duniawi, tetapi kita mana yang mau kau pilih, kan begitu. Nah, inilah kaitannya dengan kehendak tadi itu. Romo, seperti yang dikatakan Bunda Maria, bagaimana kita mengajarkan kepada anak? Contoh Bunda Maria ini, apa yang harus kita berikan kepada anak? Ini loh, Bunda Maria mencontohkan seperti ini. Lakukanlah seperti ini. Oke, baik, Mbak. Nah, apa yang diajarkan Bunda Maria di dalam pendidikan iman kepada anak
itu sebenarnya bisa kita lihat di dalam Injil, Mbak ya. Dalam Injil bagaimana pertama Maria dan Yosef itu adalah orang tua yang taat berkaitan dengan kehidupan beragama. Dengan aturan-aturan aturan-aturan agama yang mereka anut pada waktu itu tentu ya, agama Yahudi. Misalnya menyunatkan Yesus. Ya toh? Lalu mempersembahkan Yesus kepada Tuhan. Ya, sebagai anak sulung laki-laki. Lalu kemudian sulung dalam arti karena dia yang pertama ya, kan begitu. Nah, lalu kemudian kita tahu juga di dalam perikop lain ya, bagaimana Maria dan Yosef itu selalu membawa Yesus ke Bait Allah setiap tahun, ya toh? Setiap tahun yang nanti akhirnya dia tertinggal ya, tertinggal dalam ya, meskipun dalam tanda petik tertinggal, bisa jadi Yesus pada waktu itu memang sengaja begitu ya. Nah, ini menjadi sebuah tanda bagaimana Maria itu di dalam mendidik Yesus anaknya pada waktu itu ya, mendidik Yesus pada waktu itu ya dengan taat kepada iman mereka, ya kan? Ketaatan kepada iman mereka ya. Ketaatan itu bisa dipraktekkan di dalam ketaatannya mengikuti aturan-aturan agama mereka, ya toh? Ketaatan mereka untuk kemudian selalu mengajak Yesus ke Bait Allah ya setiap tahun dan seterusnya. Dan juga dikatakan bahwa bagaimana Yesus juga kemudian tinggal bersama dengan mereka. Ya, dan semakin besar dan semakin tumbuh hikmatnya dan seterusnya. Nah, maka dalam konteks ini, dalam konteks perkataan Bunda Maria, apa yang dikatakannya kepadamu lakukanlah itu, ini bisa direnungkan bagaimana Bunda Maria juga taat kepada Tuhan ya melalui agama yang mereka yakini pada waktu itu. Maka tadi saya katakan konteks ketaatan ini juga dalam konteks bahwa kita taat kepada Gereja Katolik. Ya, ini untuk kita ya, untuk kita umat Katolik ini ya. Gitu. Berarti ini orang tua harus mengajarkan anaknya dasar Katolik kalau memang dia dari Katolik ya, Romo. Betul. Nah, pertama sebenarnya hendaknya orang tua itu membaptis anaknya sesegera mungkin lah gitu, dalam bahasa sederhananya. Sedini mungkin ya. Ya, sedini mungkin atau sesegera mungkin. Nah, sering kita jumpai bahwa orang tua berpikir biarlah anak nanti dewasa dulu memilih. Nah, itu sebenarnya salah. Ya, itu salah. Justru orang tua bagaimana membaptiskan anaknya sedini mungkin atau secepat mungkin, sesegera mungkin. Nah, ini. Lalu yang kedua, ini yang juga ditegaskan di dalam ardas kita, ya, ardas kita, keluarga sebagai gereja rumah tangga. Nah, maka keluarga itu harus menjadi pusat pendidikan iman untuk anak-anak, atau sekolah iman anak-anak yang pertama. Ini, ya. Nah, ini bagaimana orang tua sebenarnya juga taat sebenarnya dengan apa yang mereka janjikan di dalam sakramen perkawinan, ya toh, benar kan? Nah, selain bahwa menjanji untuk mendidik anak setia dalam untung dan malang dan sebagainya, tapi juga mendidik anak mereka, kan itu. Nah, ini kan adalah ketaatan juga, kan itu ya. Inilah ketaatan, dan inilah yang juga diteladankan oleh Bunda Maria ya, dan juga Yosef ya pada waktu itu. Nah, jadi perkataan Maria, apa yang dikatakannya kepadamu lakukanlah itu juga dihidupi di dalam ketaatannya kepada Tuhan melalui hidup beragama yang baik dan benar ya. Lalu itu juga dihidupi di dalam keluarga mereka. Nah, maka para pemirsa, juga kita umat Katolik, bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan itu juga kita hidupi di dalam ketaatan kita pada Gereja Katolik, dan juga bagaimana
ketatan kita terhadap apa yang menjadi tugas kita sebagai orang Katolik, kan gitu. Terutama dalam konteks orang tua mendidik iman anak itu tadi, mendidik anak dalam iman Katolik. Selain membaptis, apalagi Romo yang bisa dibagikan? Oke, baik. Itu kan yang paling utama adalah Baptis, menjadi salah satu kan membaptis. Nah, Ya. lalu yang kedua, yang tadi saya katakan bahwa keluarga itu menjadi pusat iman atau menjadi sekolah iman pertama untuk anak-anak. Nah, doa bersama, ya, doa bersama di dalam keluarga itu sangat penting. Ini yang juga ditandaskan di dalam arah dasar Keuskupan Agung kita, ya. Jadi bagaimana kebiasaan berdoa bersama dalam keluarga itu dihidupi kembali oleh keluarga-keluarga Katolik. Ya. Ini yang harus kembali dihidupi oleh keluarga-keluarga Katolik, dan ini kita kehilangan, ya. Kita kehilangan. Ini. Bahkan banyak keluarga itu yang mungkin tidak lagi sempat untuk berdoa bersama, ya. Nggak sempat, bahkan makan, duduk doa makan bersama aja mungkin juga nggak sempat, kan gitu. Makan sendiri-sendiri ya, Makan sendiri-sendiri kan itu. Nah, ini yang kembali ditegaskan oleh kita semua, ya, termasuk oleh keuskupan kita. Nah, lalu sebagai sekolah iman, justru orang tua itu yang harus mendidik anaknya dalam iman Katolik pertama kali. Itu, ya. Bagaimana orang tua itu mengajari berdoa. Kita ambil contoh aja lah doa-doa pokok. Bagaimana membuat tanda salib, ya toh? Bagaimana berdoa Salam Maria, bagaimana berdoa Bapa Kami, bagaimana berdoa kemuliaan dan seterusnya. Dan ini fakta di lapangan, ya Mbak, ya. Ini fakta di lapangan, ini dari beberapa sharing para pengajar komuni pertama dan sebagainya. Anak udah mau komuni nggak tahu membuat tanda salib, tidak tahu bagaimana mendoakan doa-doa pokok dan seterusnya. Dan ini nyata. Apa yang terjadi, ya? Nah, justru ini berarti bahwa orang tuanya melupakan akan tugasnya ini. Sibuk kali, Romo. Ya, kita tidak tahu apakah sibuk atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi bahwa dari sini kita tahu bahwa kemungkinan besar bahwa si anak tidak mendapatkan pendidikan iman. Atau jarang diajak ke gereja. Nah, itu mungkin salah satunya. Itu salah satunya. Tetapi kalaupun diajak ke gereja, kalau dia tidak diajari membuat tanda salib, tidak sama saja kan. Betul. Gitu. Nah, ini yang salah satu apa? Berarti pendidikan iman sejak dini itu sangat penting ya, Romo. Betul. Ya. Pendidikan iman sejak ini itu sangat penting, dan itu yang menjadi tugas keluarga kan gitu. Jadi tidak bisa pendidikan iman kemudian diserahkan kepada para pengajar sekolah minggu. Yeah. Tidak bisa diserahkan kepada pengajar komuni pertama. Ya. Justru orang tua yang hidup setiap hari bersama dengan anak itulah yang menjadi guru utama di dalam pendidikan iman anak. Itu, Mbak. Oke, ini berarti menjadi perhatian kita semua ya, Romo, ya, keluarga-keluarga. Benar, ya. Kalau melihat kondisi saat ini, Romo melihat bagaimana kondisi-kondisi di keluarga-keluarga Katolik, Romo. Apakah sudah sebagian besar ajaran-ajaran Yesus itu sudah diterapkan di keluarga-keluarga? Oke, baik, Mbak. Kalau kita mau melihat, ya kita nggak bisa, saya sendiri nggak bisa pas sharing ya, Romo, ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa sudah semua keluarga seperti ini atau apa, itu memang kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Nah, tetapi bahwa kemudian dalam Ardas yang hasil sinode, hasil sinode hasil sinode, lalu kemudian ada keprihatinan seperti itu, berarti bahwa ada fenomena, gitu. Kalau fenomena itu
tidak semua tetapi mungkin sebagian besar kan itu Ya, ya. ya. Kalau kita mengatakan Iya. bahwa ada fenomena itu kan bisa jadi bahwa tidak semua tetapi kemungkinan sebagian besar. Nah kan gitu ya. Nah artinya kalau ada fenomena yang seperti itu bahwa kemudian keluarga Katolik itu kemudian tidak lagi menjadi pusat pendidikan iman, tidak lagi menjadi pusat kehidupan beriman dan sebagainya, ya kemungkinan itulah yang terjadi itu Pak. Gitu. Apa yang boleh dibagikan oleh Romo? Mungkin dari keuskupan juga memiliki tips seperti itu supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di masyarakat, khususnya di keluarga-keluarga, Romo. Oke, baik. Sebenarnya tidak ada sebuah tips yang mumpuni ya. Karena siapa yang bisa mengatasi ini semua itu adalah ya keluarga-keluarga itu sendiri. Nah, maka ardas itu bukan arah dasar yang kemudian harus dibuat hanya oleh paroki atau oleh keuskupan. Ardas itu adalah untuk semua. Jadi ardas itu arah dasar itu adalah untuk seluruh umat Katolik. Ya, seluruh umat Katolik. Maka kesadaran inilah, kenyataan inilah yang harus dilihat bersama, disadari bersama, dan kemudian ayo kita bergerak bersama. Jadi nggak hanya bisa dari keuskupan saja, nggak bisa hanya dari komisi keluarga saja, nggak bisa hanya dari paroki saja, pastor paroki atau dari seksi keluarga di paroki dan sebagainya, tidak. Berarti Tetapi bergerak bersama. bergerak bersama. Nah, nggak ada tips yang harus begini harus begini. Apa tipsnya itu adalah lakukanlah itu. Hanya itu saja. Lakukanlah itu ya. Lakukanlah itu. Jadi apa tipsnya? Lakukanlah itu. Yang pertama lakukanlah itu, yang kedua lakukanlah itu, yang ketiga lakukanlah itu, yang keempat lakukanlah itu. Semuanya dilakukan. Lakukanlah itu, ya. Tidak ada tips yang mujarab kecuali lakukanlah itu, ya, seperti dicontohkan Bunda Maria. Ya. Oke. Ya. Kalau ditarik benang merah sampai dengan hari ini, khususnya untuk di masyarakat, Romo Giman bisa menyimpulkan seperti apa, Romo? Baik Mbak Indah ya, dan para pemirsa di rumah. Kesimpulannya hanya sederhana sebenarnya. Di dalam kehidupan kita, satu-satunya yang agar hidup kita itu berbuah limpah itu adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Hanya itu saja. Jadi tidak ada hal yang lain yang bisa kita perbuat sebenarnya. Jadi kalau hidup kita mau berbuah, hidup kita mau bermakna, maka bagaimana kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu. Nah, tentu nanti akan ada banyak perjuangan-perjuangan di sana. Tetapi kalau kita dengan kerelaan, dengan tulus hati, lalu kemudian melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan itu, maka hidup kita juga akan berlimpah. Baik. Tapi yang jadi masalah adalah kerelaan juga masih agak sulit ini, Romo. Ya, kerelaan akan selalu sulit karena itulah perjuangan kita. Ya kan? Jadi hidup ini tidak akan berbuah kalau tidak ada perjuangan. Kan itu. Ya toh? Jadi bagaimana kita bisa merasakan bersyukur atas, contohnya ya, kita tidak akan mungkin merasakan syukur yang luar biasa terhadap kesehatan kita kalau kita tidak pernah merasakan sakit. Ya. Itu kan apa ya? Anugerah sebetulnya sakit ya. Anugerah sebenarnya kan itu. Nah, jadi justru kerelaan inilah yang harus menjadi perjuangan kita itu. Ada tolak ukur dari perkataan Bunda Maria ini, Romo? Tolak ukur bagaimana, Mbak, maksudnya? Kalau Mbak? boleh kita bagikan ke masyarakat, apa yang menjadi penerimaan totalitas Bunda Maria? Ya. Penerimaannya seperti apa? Sebenarnya tidak ada tolak ukur, karena memang nggak terukur sebenarnya. Karena yang namanya totalitas, kerelaan itu nggak akan pernah bisa diukur. Namanya kan tak terhingga ya.
misalnya cinta tak bersyarat ya nggak ada syarat apapun. Kan itu. Jadi nggak ada apa ukurannya? Ya nggak ada ukurannya kan gitu loh. Dan ini jadi ketaatan juga totalitas dari Bunda Maria juga tidak ada ini, Syarat tidak ya. ada syarat, tidak ada ukuran, ada standar kan seperti apa ya? Hal-hal yang sangat empiris yang bisa diukur dan sebagainya enggak. Namanya totalitas ya, ini adalah totalitas. Itu enggak bisa diukur sama sekali kan gitu. Berarti kita memang harus dengan ketaatan luar biasa mencintai Tuhan seperti Betul. itu ya. Betul. Gitu. Jadi enggak ada ukuran sebenarnya ya. Gitu. Baik. Adakah closing statement Romo Giman Baik, untuk topik kita? para pemirsa dimanapun berada, Bunda Maria berkata kepada kita pada malam hari ini, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Dan inilah yang juga harus kita lakukan, ketaatan kita kepada Tuhan, ketaatan kita, kesetiaan kita kepada iman kita, kesetiaan kita atau ketaatan kita kepada Gereja Katolik dan ajaran-ajarannya. Dan inilah cara hidup kita. Dan disinilah kita nanti juga akan bisa berbuah limpah di dalam kehidupan kita. Itu yang bisa saya katakan, tidak ada hal yang lain kecuali kita melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Kalau kaitannya dengan kondisi saat ini apa nih Romo Giman yang bisa dibagikan? Ya, dalam kaitannya dengan kondisi saat ini, sebenarnya perkataan kita, ketaatan kita kepada Gereja Katolik itu kan menjadi salah satu karena tantangan, ya toh? Kan ada begitu banyak tantangan yang lain kan gitu. Ada yang mengatakan ini loh jalan yang baik, ini loh jalan yang benar, ini salah dan seterusnya. Kan itu Pak ya. Jadi kesetiaan kita kepada iman kita kepada Kristus saja itu sudah banyak tantangannya kan gitu. Ya kan? Sekarang kalau kita mau melihat atau mendengar bahkan di mana-mana ya, itu sudah banyak tantangannya. Kan itu. Jadi sejauh mana kita harus mentaati iman kita ya seperti itu. Ya, tidak ada mempertahankan itu. Ya harus jauh gitu ya. Jadi tetap nggak ada batasan gitu loh, nggak ada ukuran dan itu harus totalitas kan gitu ya, totalitas tadi Pak. Jangan pernah meragukan. Ya, pertama ragu itu kan menjadi sebuah pertanyaan, ya toh, bahwa keraguan itu bisa menjadi sebuah cara kita untuk semakin memperdalam sebenarnya. Bukan keraguan terus kemudian menjadi alasan kita untuk meninggalkan. Nah itu kan lain Pak ya. Bukan penyangkalan berarti. Iya bukan penyangkalan ya. Keraguan sama dengan yang tadi saya katakan, Yudas Iskariot itu mengkhianati Yesus tapi kemudian dia meninggalkan, ya toh? Santo Petrus itu menyangkal Yesus tetapi kemudian dia menyesal dan kembali, tidak meninggalkan. Nah, keraguan ya mungkin keraguan itu karena ada hal yang tidak kita ketahui atau ada yang belum kita mengerti, ada yang belum kita pahami berkaitan dengan iman kita. Nah, bukan berarti terus kemudian keraguan itu menjadi alasan kita untuk meninggalkan. Tapi keraguan harus menjadi pemicu atau lecut untuk semakin mendalami iman kita. Kan itu. Beda kan? Ya, jadi beda cara untuk berpikirnya dan juga cara bersikapnya kemudian. Baik. Romo gimana? Sudah semuanya kita bagikan refleksinya, renungannya? Saya rasa begitu Mbak ya. Nah, kecuali kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Oke. Nanti kalau enggak ketemu langsung sama Romo. Baik, Ya, nanti Romo kalau ya? enggak bisa langsung. Baik, Romo kita tutup. Baik. Ngopi kita malam hari ini, silahkan Romo. Baik para pemirsa di rumah, terima kasih bahwa kita semua telah mengikuti podcast kita pada malam hari ini dan kita bersama-sama merenungkan apa yang dikatakan oleh Maria
yakni apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Semoga kita juga bisa seperti Bunda Maria melakukan apapun yang disabdakan Tuhan kepada dia dan juga kepada kita melalui kitab suci, melalui gereja Katolik. Dan sekarang mari kita akhiri perjumpaan kita ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur kami tunjukkan kepadamu atas perjumpaan kami di dalam podcast pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kami bersama-sama telah merenungkan akan perkataan Bunda Maria, yakni apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Bapa, disitulah kami belajar tentang kesetiaan dan ketaatan. Maka kami mohon, tambahkanlah ketaatan dan kesetiaan itu di dalam hidup kami, agar kami sungguh-sungguh bisa menjadi umat-Mu yang taat dan setia seturut teladan dari Bunda Maria sendiri. Bapa, kini kami mengakhiri perjumpaan kami. Semoga Engkau memberkati kami semua, sehingga di dalam segala tugas dan hidup kami sehari-hari, kami sungguh-sungguh bisa menjadi umat-Mu yang setia dan taat di dalam iman kami kepada Kristus, dan juga setia dan taat di dalam gereja Katolik. Karena itu ya Bapa, semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bunda Maria, Bunda kami, Engkau senantiasa menyertai kami, anak-anak-Mu. Engkau senantiasa menyertai kami, gereja-Mu. Gereja di mana di mana Tuhan sendiri hadir bersama dengan kami. Karena itu ya Bunda, kami mohon doa-doa-Mu, semoga kami sebagai gereja, baik gereja kecil di rumah sebagai rumah tangga, maupun gereja kecil sebagai kelompok lingkungan, maupun paroki sebagai persekutuan umat beriman, kami sungguh bisa hadir sebagai orang-orang yang taat dan setia. Maka kami mohon doa-doa-Mu ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Semoga kita semua di dalam tugas hidup dan panggilan kita masing-masing, kita senantiasa dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Tuhan agar kita bisa menjadi orang-orang yang taat dan setia. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Unum Tolentum, demikian perbincangan kita di acara Ngopi di malam hari ini. Ngobrol perkara iman bersama dengan Romo Giman. Romo Giman, terima kasih. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya pamit, selamat malam. Selamat malam semuanya.